Coba perhatikan. Sila kedua, sila Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Eropa itu namanya humanisme. Humanisme itu justru dimaksudkan untuk bukan menghalangi sih, menekan dominasi agama. Humanisme artinya kalau saya bisa berbuat baik sebagai manusia, saya tidak perlu percaya pada Tuhan. Itu dasar dari humanisme itu, kemanusiaan yang adil beradab. Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Jadi filsafat memang bongkar itu yang bisa jadi kontroversi lagi. Ini saya akan menginterupsi premis-premis yang dia katakan. Yang pertama, humanisme itu justru dimaksudkan untuk bukan menghalangi sih, menekan dominasi agama. Yang ia maksud dalam konteks tersebut mengarah pada humanisme sekuler, bukan pada humanisme religius. Humanisme sekuler cenderung fokus pada nilai-nilai kemanusiaan tanpa merujuk pada otoritas agama. Dalam pandangan ini, humanisme mungkin dianggap menekan dominasi agama karena mendorong pemisahan antara agama dan institusi publik seperti negara, pendidikan, dan hukum, mengedepankan rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan etika yang bersumber dari pengalaman manusia, bukan dogma religius, dan menekankan kebebasan individu, termasuk kebebasan dari pengaruh otoritas agama. Dalam hal ini, humanisme sekuler seringkali dilihat sebagai tantangan terhadap dominasi agama dalam wilayah tertentu, seperti politik atau pendidikan. yang kedua, Humanisme artinya kalau saya bisa berbuat baik sebagai manusia, saya tidak perlu percaya pada Tuhan. Itu dasar dari humanisme itu, kemanusiaan yang adil beradab. Betulkah perkataan tersebut merupakan arti dasar humanisme? Humanisme tidak secara eksplisit menolak Tuhan, tetapi lebih menekankan pada kemampuan manusia untuk menentukan nilai moral dan etika tanpa memerlukan otoritas supranatural. Jadi, bukankah lebih tepat mengatakan bahwa humanisme memberi ruang bagi manusia untuk memilih bagaimana ia ingin mendasarkan nilai moralnya, baik melalui agama maupun melalui akal dan pengalaman? Pernyataannya tidak sepenuhnya salah, tetapi memiliki elemen yang bisa dianggap penyederhanaan dari konsep humanisme. Titik-titik kritis dalam pernyataannya adalah: pernyataan ini mengimplikasikan bahwa humanisme selalu bersifat ateistik atau sekuler. Padahal, humanisme tidak selalu menolak keberadaan Tuhan. Ada varian humanisme religius yang mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dengan kepercayaan kepada Tuhan. Penyesuaian dari kami, humanisme sekuler memang berfokus pada kemampuan manusia untuk berbuat baik tanpa otoritas supranatural. Tetapi tidak setiap bentuk humanisme mengharuskan penolakan terhadap Tuhan. Humanisme lebih merupakan kerangka berpikir tentang nilai dan otonomi manusia daripada pernyataan eksplisit tentang keberadaan Tuhan. Banyak humanis hanya menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan rasionalitas tanpa secara langsung menolak agama atau kepercayaan pada Tuhan. Penyesuaiannya lebih tepat jika humanisme digambarkan sebagai pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral dan etika, baik dalam konteks religius maupun sekuler. Humanisme adalah konsep yang kaya dan beragam. Menggambarkannya secara sempit sebagai oposisi terhadap agama dapat menyederhanakan tradisi intelektual yang lebih kompleks dan mencakup spektrum pandangan. yang ketiga, Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Jadi filsafat memang bongkar itu yang bisa jadi kontroversi lagi. Ya, premis dalam pernyataan Tuhan serba tahu tapi Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan memiliki masalah logis. Premis ini berarti bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Pengetahuan Tuhan mencakup segala hal, termasuk pikiran dan keinginan manusia. Dalam tradisi teologi klasik, ini adalah atribut yang tak terbantahkan dari Tuhan. Premis ini bertentangan dengan premis pertama. Jika Tuhan serba tahu, maka Tuhan seharusnya sudah mengetahui apa yang Anda inginkan, bahkan sebelum Anda mengungkapkannya melalui doa atau tindakan lainnya.
Mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang Anda inginkan berarti bertentangan dengan gagasan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Kedua premis ini tidak bisa berdiri bersama secara koheren dalam pemahaman teologis tradisional. Jika Tuhan serba tahu, maka Tuhan pasti tahu apa yang Anda inginkan. Maka, premis kedua yang menyatakan Tuhan tidak tahu apa yang saya inginkan adalah kontradiktif terhadap premis pertama yang menyatakan Tuhan serba tahu. Untuk menyelesaikan masalah ini, salah satu premis perlu disesuaikan. Jika Anda ingin mempertahankan konsep Tuhan yang serba tahu, maka premis kedua harus diubah. Sebagai contoh, dalam banyak ajaran agama, doa dipandang bukan untuk memberitahukan Tuhan tentang keinginan manusia, tetapi sebagai cara untuk manusia sendiri merefleksikan dan merumuskan keinginannya dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Premis dalam pernyataan tersebut bermasalah dari sudut pandang logika dan teologi tradisional karena menyatakan dua hal yang saling bertentangan tentang sifat Tuhan. Humanisme tidak secara langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mengetahui keinginan manusia, tetapi lebih fokus pada penghargaan terhadap potensi dan kapasitas manusia sebagai individu. Dalam filsafat, humanisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, dengan penekanan pada akal budi, kebebasan, dan tanggung jawab pribadi. Namun, apakah Tuhan mengetahui keinginan manusia atau tidak adalah pertanyaan teologis yang tergantung pada keyakinan agama atau pandangan metafisik seseorang. Dalam konteks teisme, kepercayaan pada Tuhan, banyak tradisi agama menyatakan bahwa Tuhan Maha Mengetahui, termasuk mengetahui keinginan manusia. Di sisi lain, pandangan humanis yang sekuler cenderung tidak melibatkan Tuhan atau hal-hal supernatural dalam memahami dunia atau nilai-nilai moral. Jadi, hubungan antara humanisme dan keyakinan tentang pengetahuan Tuhan bergantung pada bagaimana seseorang memadukan keduanya atau menafsirkan nilai-nilai humanisme dalam kerangka teistik atau sekuler. Pernyataan bahwa humanisme menyimpulkan Tuhan tidak mengetahui keinginan manusia mengandung beberapa asumsi yang tidak sepenuhnya akurat, tergantung pada konteks. 1. Humanisme bukan sistem teologi humanisme, terutama dalam bentuknya yang sekuler, tidak berbicara secara eksplisit tentang Tuhan atau keberadaannya. Fokusnya adalah pada nilai-nilai manusia, seperti otonomi, martabat, dan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah tanpa harus mengacu pada otoritas supernatural. Jadi, humanisme tidak menyimpulkan apakah Tuhan mengetahui atau tidak mengetahui keinginan manusia, karena itu di luar cakupan fokusnya. 2. Tuhan dalam perspektif humanisme religius. Ada cabang humanisme yang disebut humanisme religius, yang seringkali dipadukan dengan keyakinan agama tertentu. Dalam konteks ini, Tuhan sering dipahami sebagai bagian dari keyakinan individu, dan interpretasi tentang hubungan Tuhan dengan manusia bergantung pada agama tersebut. Humanisme religius tidak menyangkal pengetahuan Tuhan, melainkan menekankan pentingnya kebebasan manusia dalam menjalankan kehidupannya. 3. Generalisasi tentang humanisme. Jika humanisme disalahartikan sebagai secara otomatis anti-agama atau anti-Tuhan, maka ini adalah penyederhanaan. Ada humanis yang ateis, agnostik, atau religius dengan pandangan beragam tentang Tuhan. Maka, mengatakan bahwa humanisme menyimpulkan sesuatu tentang Tuhan secara universal adalah tidak tepat. Kesalahan utamanya adalah menganggap bahwa humanisme secara inheren mengambil posisi teologis tertentu, padahal fokusnya lebih pada nilai dan potensi manusia daripada keberadaan atau sifat Tuhan. Bukankah pandangan bahwa Tuhan memerlukan doa untuk mengetahui keinginan manusia lebih merupakan interpretasi teologis tertentu daripada konsekuensi langsung dari humanisme? Dalam humanisme sekuler, doa mungkin dilihat sebagai ekspresi psikologis atau budaya, tetapi ini tidak serta-merta membongkar keyakinan teistik kecuali dengan pendekatan skeptis yang eksplisit. Jika ada yang harus diinterupsi dari analisa kami, silakan komentari di bawah. Sekian dan terima kasih.